Oke, thank you semuanya yang udah datang. Hari ini kita akan ngobrolin chapter 3 tentang intermittent fasting. Jadi lanjutan dari episode-episode sebelumnya. Kalau yang gak inget, pertama tentang intermittent fasting, kedua tentang hormon dan weight loss, dan kali ini kita sesuai request, ada yang minta tentang intermittent fasting dan hubungannya ke kanker. Tapi di saat bersamaan, karena kita akan ngobrolinnya tentang balik lagi tentang insulin, tentang intermittent fasting, di saat bersamaan ini juga memiliki manfaat untuk diabetes, dan di sini yang akan kita obrolin lebih lanjut. Em, Pertama yang mau kita bilangin di sini adalah tentang gaya hidup yang membawa masalah, apalagi ke kesehatan metabolisme. Contohnya diabetes dan kanker. Yang pertama itu kita harus tahu apa aja sih yang bisa membuat seperti ini. Yang pertama itu adalah stres. Stres itu akar dari banyak masalah. Em, Apalagi kalau stresnya itu sudah kronis, yang ekstrim. Suka capek, kaget dengan keadaan, terus menerus, tidak ada rutinitas, jadi apapun itu tidak ada rencana dan mudah kaget. Banyak hormon yang terkuras dan juga eksploitasi adrenal yang secara terus-terusan. Dan energi yang kita misalnya dari makan, dari konsumsi, dari nutrisi itu selalu digunakan untuk mengatasi stres daripada em, mengendalikan pertumbuhan sel kanker contohnya, atau menyembuhkan organ-organ tubuh. Diet makanan atau pola makan, makan, banyak orang yang makan berlebihan kapan saja dan di mana saja. Makanan yang mereka ambil pun juga banyak kandungan gulanya, karbohidrat, banyak makanan olahan, daging dengan yang ada hormon pertumbuhannya, seafood kalau ada yang suka seafood tapi nggak bersih, terlalu banyak kafein, makanan instan, makanan yang diproses. Juga metode masak itu dipilihnya yang memuaskan lidah atau yang bikin rasanya enak. Contohnya mungkin gorengan yang terlalu banyak minyaknya, tapi justru nggak terlalu bagus untuk kesehatan. Di sini ada yang suka steak nggak? Ada yang Ada suka? Ada lah pasti ya, Kak, suka steak. ya. Biasanya biasanya suka dagingnya apa? medium. Medium, cara masak medium kan. Nah, itu kan sebenarnya kalau Medium rare. kita medium rare, medium, ya benar kan, ini kan nggak well done. Nah, itu kan, tapi yang mau aku bilang di sini justru jenis dari dagingnya. Banyak orang yang terkenal, banyak zaman sekarang apalagi, kalau Instagram ke TikTok pasti ngelihatnya Wagyu beef, em, yang banyak lemaknya. Sedangkan kalau sebenarnya kita makan atau banyak banyak lemaknya seperti itu justru nggak bagus untuk kesehatan kita. Rasanya sih luar biasa enaknya, tapi kurang baik untuk kesehatan karena kita makan kasarnya lemak dan racun dari daging tersebut. Balik lagi juga ke kesehatan usus, imun tubuh kita itu, atau sistem kekebalan tubuh kita itu ada 70% eh, kejadiannya itu ada di usus. Jadi kalau usus kita nggak sehat, otomatis tubuh kita gampang sakit. Dan tentunya cukup tidur dan cukup istirahat. Zaman sekarang jarang sekali orang yang tidurnya cukup 6 7 8 jam. Banyak juga yang pola tidurnya pun nggak benar. Biasanya harusnya tidur di awal, bangun pagi malah kebalikan. Ini gaya hidup yang biasanya memicu masalah kesehatan. Tapi yang mau kita bilangin dari sekarang adalah hubungan dari insulin. Insulin yang tinggi tentang kanker dan diabetes. Kenapa kita ngomongin insulin? Karena minggu lalu kita ngomongin tentang hubungan hormon dan weight loss. Dan itu bisa dilihat dari intermittent fasting juga. Dan kita dapat informasi ini dari Dr. Jason Fung. Dia adalah dokter dari Kanada, yang berspesialisasi dengan low karbohidrat. Jadi karbohidrat yang rendah, juga diet yang justru kaya akan lemak. Tapi lemak baik ya, bukan lemak buruk. Em, dan juga spesialisasi di intermittent fasting. Dia berprakteknya di UCLA, dan juga graduate-nya dari Kanada, University of Toronto. Dan dia
menulis 2 buku yang bestseller. Yang pertama adalah Diabetes Code, yang kedua adalah Cancer Code. Dan intinya dari 2 buku ini dan dari inti dari ajaran dia adalah 5 hal ini. Yang pertama adalah hyperinsulinemia, bahasanya sangat saintifik, tapi pengertiannya adalah kadar insulin itu terlalu tinggi daripada kadar sehat. Intinya itu. Kedua adalah tipe 1 diabetes melawan tipe 2 diabetes. Kekurangan versus kelebihan gula darah. Ketiga adalah insulin. Insulin itu selain hormon, dia juga adalah faktor pertumbuhan, dan kita akan bicara lebih lanjut. Keempat, makanan favorit dari sel kanker. Apa yang membuat sel kanker ini bertumbuh dan berkembang. Dan terakhir, bagaimana mengurangi resiko dengan menurunkan kadar gula darah. Dan juga menurunkan atau dari asupan atau produksi insulin. Di sini kenapa kita masukin diabetes dan kanker? Karena kalau nanti sudah mengerti lebih lanjut tentang ini, dari hubungan tentang insulin, diabetes, dan kanker, akan kelihatan kenapa masuk akal untuk ngomongin semuanya langsung di saat bersamaan. Jadi yang pertama yang mau kita jelaskan adalah hyperinsulinemia. Intinya adalah jumlah insulin di dalam darah kita itu lebih tinggi daripada level sehat. Semuanya tahu dong di sini insulin itu apa? Kurang lebih. Pasti pernah dengar lah minimal insulin itu. Apalagi kalau yang diabetes kan biasanya insulin bisa dikasih masukan tambahan insulin. Intinya insulin itu kan yang membuka kunci kasarnya agar gula darah itu bisa masuk. Jadi dia membawa atau seperti mode transportasi untuk gula darah, atau juga bisa jadi reseptor. Tapi kalau kebanyakan justru bahaya. Diabetes bisa kelihatan dari gambar sini, ada dari masalah dari neuropsikiatri, atau intinya masalah mental, masalah dari kulit, dari sirkulasi darah, hipertensi, sakit jantung, endokrin, skeletal, inflamasi, kanker, dan banyak, pokoknya intinya banyak. Nah, makanya kita harus hati-hati dengan jumlah insulin dalam darah kita. Nah, kalau kita ngomongin insulin, otomatis begitu aku ngomong insulin, otomatis kata pertama yang masuk ke dalam otak adalah diabetes, obat untuk diabetes, atau cara melawan diabetes, atau cara membantu diabetes. Dan di sini, dan di sini yang mau aku bilang, justru ada 2 cara yang kita untuk membedakan mana diabetes yang bagus untuk memerlukan insulin dan mana yang sebenarnya nggak perlu. Jadi intinya, kalau kita melihat diabetes itu dari teori kekurangan dan teori kelebihan, itu caranya berbeda. Contoh, kalau misalnya diabetes tipe 1, biasanya orang akan turun berat badan. Kenapa? Kalau mereka ada diabetes tipe 1 ini, dia secara tidak langsung, gula darah nggak bisa masuk ke dalam sel. Jadi kalau bisa ke sel liver, sel lemak, sel otot, dan lain-lain. Karena tidak ada gula darah atau glukosa yang masuk, dia akan berkembang di dalam darah, di luar darah, dan tidak bisa diserap sel kita, makanya tidak akan ada pertumbuhan. Tidak ada nutrisi yang masuk. Nah, cara untuk jadi kasarnya kayak koper nih, kita ada baju yang mau kita masukin, tapi kopernya itu kekunci dan nggak bisa dibuka. Otomatis ya anggapan baju atau gula darah ini mau masuk ke kopernya, nggak bisa-bisa kan. Dan di insulin di sini itu seperti pembuka kunci tersebut, atau seperti password dari kunci tersebut. Makanya kalau diabetes tipe 1, insulinnya kurang, kita masukin insulin lebih banyak, justru bagus. Dan ini membantu orang-orang yang memiliki diabetes tipe 1. Sedangkan kalau teori kelebihan diabetes tipe 2 itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Contohnya, jadi kita ngelihat dari teori kelebihan. Kalau misalnya kita pakai contoh yang sama dengan koper nih, kopernya udah penuh, kopernya udah penuh. Terus kita mau masukin
2 t-shirt lagi, atau 2 baju lagi, atau 2 celana lagi. Mau kita masukin seberapa banyak pun, otomatis sudah penuh, nggak akan bisa ketutup, ya kan? Sama seperti diabetes tipe 2. Di dalam selnya, di dalam sel darah atau sel apapun itu, sudah penuh dengan glukos atau gula. Salah satu jenis gula. Mau dimasukin insulin lebih pun, insulinnya akan membuka kunci dari koper tersebut. Tapi mau mau kopernya kebuka, dia masukin gula gula darah lagi atau glukosa lagi, nggak akan bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Karena sudah kepenuhan. Jadi mau sama kayak koper, kalau kita memasukin 2 baju lagi nggak akan bisa karena sudah kepenuhan. Yang jadi pertanyaan, kenapa orang selalu bertanya, oh kok kalau gitu kenapa kenapa membantu? Ya betul, akan membantu karena insulin itu kalau kita lihat dari tes yang ada zaman sekarang, mereka akan melihat level gula darahnya atau HbA1c-nya dan lain-lainnya memang akan bisa kekontrol, akan bisa berkurang. Akan tetapi overflow atau kelebihan dari di dalam kelebihan gula di dalam sel darah kita atau sel-sel tubuh kita itu tidak terkurang atau tidak terkuras. Makanya untuk diabetes type 2 sebenarnya justru masukin insulin lebih berbahaya. Kenapa? Karena mereka butuhnya bukan insulin lebih. Mereka butuhnya adalah gimana caranya menguras gula darah yang ada di atau glukosa yang ada di dalam sel-sel tubuh kita. Kalau kita masukin insulin kelebihan, balik lagi malah menjadi hyperinsulinemia atau jumlah insulin dalam darah kita itu jauh lebih tinggi daripada level yang sehat. Balik lagi justru akan membawa masalah yang jauh lebih banyak. Nah, kalau kita ngomongin insulin, insulin itu juga salah satu hormon. Nah, kalau dia hormon berarti adalah salah satu faktor pertumbuhan. Contohnya adalah IGF-1 atau insulin growth factor 1. Dia adalah faktor pertumbuhan yang seperti insulin atau nama lain insulin. Dia mendorong pertumbuhan sel semuanya, sel apapun, seperti sel kanker atau sel normal. Jadi kasarnya kayak pupuk. Di sini ada yang suka bertanam nggak? Ada yang atau yang suka menanam pohon atau bunga atau lain-lain. Bella hobinya eh, bikin bunga. Jadi kalau ada yang suka mungkin akan mengerti. Tapi paling nggak pasti mengerti lah intinya pupuk itu apa. Pupuk kan kalau kita taruh di dalam tanaman, dia akan tumbuh. Dia nggak ngeliat tuh mau tanamannya pohon jeruk, pohon apel, pohon apapun, mau bunga. Asal kita taruh pupuk pasti akan bertumbuh kan. Seperti dia kan fertilizer. Nah, sama seperti insulin, dia seperti pupuk untuk mendorong pertumbuhan sel. Jadi insulin itu seperti reseptor atau seperti jalan tol atau seperti tanda bahwa kalau terkena insulin, gula darah otomatis akan naik dan harus diserap oleh sel. Jadi seperti kasarnya seperti alarm lah untuk seperti pupuk untuk menumbuhkan sel itu. Nah, salah satu kanker yang paling banyak diteliti di dunia adalah kanker payudara. Dan ini salah satu data yang kita ambil dari UK Biobank. Dengan adanya pertumbuhan atau kelebihan insulin, resiko dari breast cancer itu meningkat sekitar 5%. Uh, dan juga rata-rata orang yang terkena kanker payudara, wanita-wanita yang terkena kanker payudara itu memiliki um, konsentrasi dari imun itu jauh lebih banyak daripada orang-orang biasa. Jadi kita bisa melihat bahwa ada bukti yang cukup kuat dan konkret hubungan antara kelebihan insulin dengan kanker payudara. Dan yang mau kita bilang di sini, kenapa kita ngomong insulin terus-menerus? Karena makanan favorit dari sel kanker. Ada yang bisa nebak nggak di sini? Makanan favorit dari sel kanker apa? Gula. Gula, betul. Betul sekali. Disitulah kenapa kita ngomongin tentang, masuk akal kan, kenapa kita ngomongin tentang insulin, diabetes, dan juga kanker. Karena makanan favorit dari sel kanker adalah gula, gula glukosa. Sel kanker itu sangat, 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 sangat suka glukosa. Dan ini sudah ditemukan dari penelitian yang banyak dari 100 tahun yang lalu. Tumor yang belum tentu berbahaya, mungkin masih kecil sebenarnya,
itu menggunakan glukosa sama kayak Ferrari untuk pakai bensin kasarnya, atau mobil sport apapun yang menggunakan bensin. Dia tumor itu bergantung pada gula atau glukosa. Glukosa itu kalau ada yang kurang nggak tahu adalah gula pasir, gula putih yang sering pakai di kopi, di teh, dan di minuman instan lain-lain, Coca-Cola contohnya. Em, itu tumor atau sel kanker menggunakan bahan bakarnya glukosa untuk bertumbuh dan berkembang biak secara sangat cepat. Jadi em, kasarnya seperti yang kita bilang tadi, tumor tumor dan sel kanker itu kalau kena glukosa, kena gula darah, mereka keserap, mutasinya lebih banyak, dan kembang biaknya lebih banyak. Jadi di dalam kita bisa melihat nanti, untuk masalah sama seperti kayak mobil Ferrari atau mobil sport tersebut, kalau mau lebih kencang, mau lebih cepat, harus bakar bensin lebih banyak. Dan juga memiliki input yang lebih banyak, makanya output lebih banyak kan. Sama seperti tumor di sini dengan glukosa, dengan makanannya. Dan bagaimana mereka memastikan mendapatkan lebih banyak glukosanya atau makanan favorit mereka ini, yaitu kalau kita lihat struktur sel kanker, mereka akan memiliki reseptor insulin jauh lebih banyak. Contoh, sel kanker payudara itu memiliki reseptor insulin 6 kali lebih banyak, 6 kali lipat lebih banyak daripada sel payudara normal. Jadi kasarnya sel kanker payudara ini sangat-sangat sensitif terhadap insulin, terhadap makanan apapun, terhadap gula. Jadi begitu ada gula sedikit masuk, glukosa sedikit masuk, dan apalagi kalau kita misalnya diabetes kan, tipe 2 lagi, yang gula darahnya tidak bisa masuk ke dalam sel sel normal, otomatis sel kanker payudara ini akan melihat glukosa-glukosa yang ada di dalam darah yang disetor kemana-mana, dan karena ada insulinnya 6 kali lipat lebih sensitif, masuk ke glukosanya justru malah lebih banyak daripada sel normal. Kalau sudah seperti ini jauh lebih berbahaya kan? Kenapa? Karena berarti secara otomatis replikasi dan perkembangbiakan sel kanker payudara ini jauh lebih banyak dan jauh lebih cepat daripada sel payudara normal. Maka itu terjadilah kanker payudara. Makanya yang mau kita bilang di sini, yang harus dilihat adalah tentang level dari glukosa kita dan juga level dari insulin kita. Dan kita bisa melihat di sini mutasi dari sel reseptor. Jadi kenapa ada sel kanker itu terjadi karena dari mutasi dari glycans-nya bermutasi, atau reseptor selnya atau struktur selnya bermutasi, berubah secara tidak normal. Kalau yang baru pertama kali datang di sini nggak terlalu ngerti tentang glycans itu apa, nggak, jangan khawatir. Kita akan ngomongin glycans lebih lanjut di seminar-seminar selanjutnya, atau juga kita ada YouTube kalau mau lihat belajar lebih tentang glycans, itu kita juga ada. Cuman yang mau aku kasih lihat di sini, ini perbedaan dari sel kanker dan juga dari sel darah putih. Kelihatan kan perbedaannya dari strukturnya sendiri juga sudah berbeda. Di sini nggak ada rambut selnya dan lebih banyak tentang reseptor untuk penyerapan daripada komunikasi. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya, kita harus ngapain? Yang pertama adalah tentunya kita harus mengurangi resiko dengan menurunkan level gula darah. Kedua, mengurangi asupan atau produksi insulin. Apalagi ini kalau yang diabetes tipe 2 ya. Kalau yang justru kebanyakan juga, misalnya suka makannya kelebihan, apalagi kalau yang sempat kita bilangin tentang di episode pertama dan episode kedua tentang intermittent fasting, tentang insulin resistance, ini juga salah satu yang kita sarankan. Aktifkan sistem autofagi tubuh yang kita akan ngobrolin lebih lanjut di hari ini. Dan yang lebih bagus lagi, semua ini bisa dilakukan dengan intermittent fasting. Di saat bersamaan, kalau intermittent fastingnya dengan benar, kita bisa menurunkan gula darah, kita bisa mengurangi produksi insulin di saat bersamaan, dan juga mengaktifkan sistem reparasi tubuh atau autofagi tubuh. Jadi intermittent fasting. Intermittent fasting itu apa sih?
intermittent fasting itu intinya adalah low restricted time eating. Jadi waktu kita untuk makan itu di restrict. Jadi ada jendela-jendela, ada window-windownya. Kata awal mungkin kalau dia mau tentang 24 jam nyobain pertama, mungkin kalau ada yang udah jago udah bisa dari 24 jam sampai 48 jam, bisa terus-terusan, frekuensinya bisa 1 sampai 3 kali per bulan kalau mau nyobain, terserah. Biasanya ada 2 window, yang umum sih biasanya 16-8, jadi 16 jam kita kasarnya puasa nggak makan, 8 jam kita bisa makan. Tapi mau kita bilang juga makanannya nggak boleh sembarangan, makanan harus dijaga. Intinya di sini adalah kita menggunakan sistem ketosis, yaitu kalau gula darah nggak cukup, tubuh kita tetap butuh energi untuk membakar energi, maka yang akan dibakar adalah lemak. Di saat bersamaan meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi lebih pintar. Daripada kita mengeluarkan produksi insulin yang banyak, kita dengan produksi insulin atau asupan insulin yang sedikit, dia sudah menjadi lebih pintar dan akan lebih tahu gimana caranya menyerap gula darah. Mengurangkan jaringan lemak tentunya lebih bagus juga, memperpanjang umur karena membantu reparasi dari sel kita, membersihkan diri dari autofagi, efek antioksidan dan mengurangi inflamasi di dalam sel, peningkatan fungsi kognitif di dalam otak, dan juga mengurangkan sel kanker dan prakanker seperti yang kita bilang tadi. Autofagi, kita sempat ngomongin autofagi. Jadi autofagi ini terjadi kalau kita ada puasa kurang lebih sekitar 24 jam. Terjadi di fasting state atau di kondisi di mana tubuh itu sedang berpuasa. Biasanya fasting state ini terjadi kalau kita sudah dalam tergantung ya aktivitas setelah makannya itu seperti apa, tapi kurang lebih biasanya 3 sampai 6 jam setelah kita makan. Jadi contohnya nih, kita balik ke intermittent fasting window yang tadi, yang sebelumnya. Oh, sorry. Ya misalnya 16-8, kita misalnya makan malam terakhir jam 6. Kondisi tubuh puasa kita itu tidak mulai langsung makan terakhir jam 6, itu justru mulai mungkin dari jam 8 atau dari jam 9. Saran yang bagus adalah setelah makan terakhir, kalau bisa kita jalan kaki atau ada aktivitas 20-30 menit santai aja, nggak apa-apa, nggak harus jogging, nggak harus jalan cepat. Yang penting mengurangi atau menguras energi. Karena itu bisa jadi memastikan tubuh kita akan ke sistem puasa lebih cepat. Nah, di autofagi ini adalah terjadi ketika kita berpuasa langsung secara 24 jam atau kita melakukan diet rendah karbohidrat. Intinya di sini adalah kalau dengan ini mungkin saintifik ya, tapi jangan khawatir. Intinya ini adalah sel kita. Kalau ada masalah apa-apa atau merasa ada kerusakan, zat rusak di dalam sel, dia akan membentuk satu lingkaran namanya autofagosom dan akan bergabung dengan lisosom. Intinya jadi namanya autolisosom, dan di dalam sel yang rusak itu dihancurkan, habis itu jadi kasar, habis itu dijadiin didaur ulang kembali untuk membentuk sel baru. Jadi intinya seperti reparasi, recycle lah nama kerennya. Jadi tapi kalau kita makan karbohidrat atau glukosa yang tinggi, justru akan melemahkan efek dari pembetulan diri kita sendiri. Dengan adanya efek pembetulan diri kita ini, makanya kita bisa satu melawan kanker. Kedua juga melawan, apalagi dengan sel-sel kanker tersebut, kita bisa memastikan kalau ada sel normal yang rusak, justru nggak kalah melawan sel kankernya. Di sini terjadi, makanya kita membutuhkan sistem autofagi di dalam tubuh kita. Hubungannya apa? Kalau dengan ada sistem autofagi yang tepat, otomatis kita kan seperti recycle, sel kita kan selalu ada didaur ulang. Jadi tubuh kita otomatis akan lebih awet muda, memperlambat proses penuaan, dan di saat bersamaan bebas penyakit. Atau
kita bisa lihat dari sisi lainnya. Kalau nggak tepat sistem autofagi kita, mungkin terlalu banyak makan karbohidrat atau glukosa di darah kita terlalu tinggi, sel itu gampang menjadi tua. Dia mengumpulkan protein-protein yang sisa sebenarnya nggak bagus, karena kalau kita daur ulang, salah satunya yang diproduksi adalah kadar protein atau amino asid, asam amino. Dia akan mempercepat proses penuaan, dan jaringan, organ, bagian tubuh kita yang terbuat dari sel tersebut malah gampang menjadi sakit. Jadi seperti kanker, demensia, Alzheimer, Parkinson, penyakit jantung, dan disinilah sistem autofagi itu digunakan. Dia seperti proses natural untuk membersihkan protein, kotoran-kotoran dari protein contohnya. Nah, banyak kan yang nanyain kenapa puasa intermittent atau intermittent fasting itu sangat-sangat ngetren zaman sekarang. Kenapa banyak orang juga yang atau ilmuwan, bahkan dokter-dokter yang menyarankan intermittent fasting. Contohnya Dr. Jason Fung yang kita belajar tentang hubungan dari insulin ke diabetes dan kanker hari ini. Apakah karena penurunan berat badan? Ya mungkin salah satunya, ada bagusnya juga, kita kelihatan kurus lebih bagus kan. Orang banyak yang mau kurus. Tapi intinya sebenarnya yang mereka sarankan, apalagi dari ilmuwan-ilmuwan dan tenaga kerja kesehatan, itu bukan karena turun berat badan, tapi karena dari autofagi, manfaat kesehatan yang sangat-sangat signifikan. Nah, yang mau kita bilang di sini adalah salah satunya makanan yang sehat atau makanan yang kita bisa gunakan atau konsumsi di saat lagi dari intermittent fasting adalah low carb, high fat, high protein diet. Contohnya keto. Karbohidratnya di limit. Mungkin susah kali ya, orang Indonesia kan suka makan nasi, suka makan bakmi, bubur ayam kalau buat sarapan. Tapi ini kalau bisa di limit atau dikontrol. High fat, high protein. Balik lagi yang kita bilang high fat di sini tuh bukan lemak apapun dimakan. Contoh lemak dari soto kambing gitu, bukan, tapi lemak baik. Misalnya dari omega 3, dari ikan, dari alpukat, dan tentunya high protein. Protein itu kalau ada yang kurang tahu, tubuh kita itu 70% air. Setelah itu sekitar 19% itu, atau 17% sorry, itu dari protein. Jadi tubuh kita, kedua di dalam zat tubuh kita, faktor dari dalam tubuh kita yang paling banyak, nomor 2 itu adalah protein. Ini juga banyak paradoks orang yang selalu bilang, apalagi untuk intermittent fasting contohnya, atau untuk kesehatan. Oh, makan yang cukup, banyak olahraga, udah oke kok untuk sehat. Ya, betul, akan menjadi lebih sehat, tapi belum tentu akan turun berat badan. Balik lagi tergantung dari sistem metabolisme tubuhnya. Kalau kita bisa mengembalikan sistem metabolisme kita ke normal, berat badan akan turun secara intinya, kalau tubuh kita menjadi lebih sehat, autofaginya normal, untuk kita nggak harus terus-menerus memproduksi sel, tidak harus terus-menerus dengan sel yang ada kita bisa mendaur ulang, dan jadi lebih hemat, otomatis sistem metabolisme kita akan naik. Olahraga itu sangat-sangat bagus. Kita bukan bilang jangan olahraga sama sekali. Olahraga itu penting. Tapi olahraga itu bagus untuk misalnya kesehatan jantung, kesehatan mental. Bukan dari turun berat badan, atau bukan dari pengkonsumsi dari gula darah. Intermittent fasting adalah diet yang ekstrim. Iya, betul, belum tentu, karena sebenarnya banyak yang zaman sekarang ambil window-nya atau jendela makannya itu 16/8. Dan kalau kita puasa kurang lebih sekitar 24 jam lah, dalam 24 jam itu kita ada puasanya, pembersihan sel atau daur ulang sel dari sistem autofagi itu diaktifkan. Jadi justru mungkin lebih sehat. Em, ada ada salah satu pertanyaan yang paling umum adalah, kok kalau lagi intermittent fasting kadang-kadang ngerasa pusing, ngerasa lemas, dan lain-lain. Itu akan kita omongin juga di hari ini, di topik hari ini. Makan bertepung gluten itu nggak masalah karena saya sehat. Oke, semua orang tentunya memiliki opini mereka sendiri. Kalian bertanggung jawab tentang pilihan kalian sendiri. Ya, ini yang makanan apa aja yang harus dimakan kalau lagi intermittent fasting. Jangan mengurangi kalori, itu
itu yang paling pertama, paling salah. Biasanya orang, intermittent fasting habis itu makannya dikit banget. Kurang dari 1.200 kalori sehari. Justru berbahaya. Kalau kita tubuhnya terbiasa dengan diet rendah kalori, begitu makan lebih banyak, contohnya ada pesta ulang tahun, ada tahun baru nih mau datang, Natalan, berat badan justru akan lebih mudah untuk bertambah. Yang minum suplemen itu salah satu kenapa kita bilang suplemen penting di sini karena memastikan nutrisi. Banyak orang lemas, merasa pusing dan merasa susah sekali itu karena di intermittent fasting itu karena mereka melihat intermittent fasting puasa nggak makan, contohnya skip sarapan, tapi nutrisinya itu nggak dimasukkan secara benar. Mereka justru menghilangkan kesempatan untuk memasukkan nutrisi yang baik ke dalam tubuh mereka. Cara yang paling gampang adalah ambil suplemen. Air putih atau teh secukupnya. Mungkin air garam kalau ada yang merasa dehidrasi. Tapi air putih itu biasanya sekitar 2,5 liter sampai 3 liter. Balik lagi tergantung orang, 2 sampai 3 liter biasanya yang kita nasihatkan. Soft drink, minuman kaleng, minuman instan, banyak gula, proses, banyak pengawet, jangan ambil. Kopi hitam, kalau yang suka ngopi, lebih bagus, kecuali ada masalah GERD, masa usus pencernaan, coba dicek lagi. Kaldu tulang bagus, sup tulang bagus, makanan yang kaya akan protein, contohnya protein dengan protein sayuran dengan protein tumbuhan, protein hewan, fauna. Contohnya kan brokoli 100 gram itu ada 8 gram protein. Itu salah satu yang paling tinggi. Sama seperti bayam. Itu juga yang bisa kita lihat di situ. Rumput laut, daging steam, sup ayam, ikan kukus, telur kukus. Jangan makan bertepung kalau bisa. Alpukat yang banyak lemak, lemak baik, sup ikan, tahu, sayuran segar. Di sini kita bilang kenapa kalau bisa rendah karbohidrat, kita nggak bilang jangan hilang. Kita bukan bilang hilangkan karbohidrat ya. Kita bilang rendah karbohidrat. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena kita makan sayur apapun itu juga ada karbohidratnya kok. Jadi harus hati-hati aja pilihan karbohidratnya apa. Contohnya kita makan dari bayam, dari selada, dari brokoli, itu juga ada karbohidrat di dalamnya. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, ini kita ngomongin tentang suplemen, karena pertanyaan paling sering dan paling umum adalah kalau lagi intermittent fasting. Kok ngerasa pusing sih, kok ngerasa lemes, kok ngerasa susah, bahaya nih intermittent fasting. Dan efek sampingnya apa aja. Yang mau kita bilang, makanan yang kita konsumsi, mungkin yang di sini zaman dulu waktu masih kecil, sekitar 30, 40, 50 tahun yang lalu, dibandingkan dengan sekarang, itu sangat-sangat berbeda. Beda jauh sekali. Contohnya, apel hampir 100 tahun yang lalu itu, untuk memiliki kalsium 500 mg hanya butuh satu buah apel. Zaman sekarang sekitar 20 tahun, 30 tahun yang lalu itu butuh 26 buah apel untuk memiliki kadar kalsium yang sama. Sama seperti bayam, dari 1 naik 19 kali lipat. Dari tahun 1952 sampai 1993. Sekitar 40 tahun. Jeruk pun sama, hanya perlu satu buah jeruk untuk kita konsumsi memiliki vitamin A 2000 mg. Di 40 tahun kemudian kita butuh 10. Nggak tahu sekarang hampir 30 tahun butuhnya berapa? Mungkin 20, mungkin lebih. Sama seperti persik juga kenaikan seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena kandungan nutrisi di dalam makanan itu beda sekali sama sebelumnya. Contohnya orang-orang yang mungkin sempat belajar kali ya dulu, kita ketergantungan dengan pertanian komersial, yaitu kita beli makanan atau petani-petani mulai memetik buah waktu belum matang, masih hijau, karena misalnya tomat masih hijau terus dimasukin ke gas jadi merah terus dijual supermarket, karena kita memiliki populasi yang sangat banyak. Dan kita ada 8 miliar orang di dunia ini dan butuh makanan sebanyak itu memang. Di saat bersamaan banyak juga pemakaian dari pengawet, banyak kimia, dan karena itulah ada turunnya kekebalan tubuh. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita nanyain kalau misalnya kita lagi ngafe, kita brunch dan lain-lain, begitu kita pesennya salad, mungkin harus ditanya juga seberapa banyak sih nutrisi di dalam salad ini. Dan
inilah pertanyaan yang paling sering ditanyain orang. Dan masalah paling sering itu adalah kalau lagi intermittent fasting, masalah pertama apa? Orang mudah mengalami malnutrisi, nggak seimbang. Nutrisinya nggak seimbang, kehilangan otot, energi merasa rendah, kadang juga merasa kalsium, apalagi kalsium juga kurang cukup biasanya. Apalagi untuk wanita yang mungkin akan mengalami osteoporosis. Rasanya selalu capek karena nggak makan kan. Jadi yang mau kita bilang di sini adalah memberikan nutrisi yang penting dan seimbang terhadap sel dan cukup, yang juga harus cukup, nggak boleh kurang, adalah kunci keberhasilan untuk intermittent fasting. Nah, ini program yang kita sarankan. Jadi Bella sama aku itu kalau dia belum kenal, Bella ini dari Korea, jadi nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, aku yang bawain. Dan kita berpartneran sama satu perusahaan namanya Manatek. Dan Manatek ini memberikan suplemen yang gluten free tentunya, tidak ada GMO atau genetic modified, dari bahan-bahan materialnya, memastikan semua bahan materialnya dari kualitas tertinggi, dan semuanya natural, tidak ada kimia, tidak ada tambahan dan lain-lain. Dan kita memiliki program namanya Switch On Intermittent Fasting. Jadi dari pagi kita ada program untuk pagi ini setara dengan konsumsi air tambahan, karena kita bilang tadi harus butuh 2,5 sampai 3 liter air. Dan di saat bersamaan kita memiliki nutrisi yang cukup dari vitamin, mineral, dan juga dari antioksidan. Pagi begitu bangun, biasanya di sini pada tidur jam berapa sih? Atau biasa pada selesai makan malam jam berapa sih rata-rata? Kalau nggak mau ngobrol, nggak mau ngomong, nggak apa-apa. Taruh di chat, kira-kira ada nggak? Kayak kalau ada yang pernah nyoba intermittent fasting, lagi intermittent fasting, atau apapun itu nggak masalah. Biasanya makan malam selesai jam berapa? Jam 6. Jam 6. Oke, good. Jam Jarang 7. jam 7, jam 6. Kurang lebih biasanya seperti itulah ya, jam 6, jam 7 selesai makan, 6-7-an. Taruhlah 7 lah, rata-rata banyak jam 7. Kalau kita selesai makan jam 7, berarti setelah kurang lebih setelah puasa itu, tubuh kita masuk kondisi puasa itu 3 jam kasarnya. Kalau kita jalan kaki 20-30 menit, mungkin 2 jam. Taruhlah 3 jam. Jadi jam 10. Jam 10 biasa mungkin belum tidur kali ya. Biasa bangun jam berapa? Pagi. Di sini ada yang biasa bangun pagi jam berapa? Ada yang jam 5, 6. 6, 7. Ya kurang lebih lah ya. Sama juga 5, 6, 7. Let's say kita taruh jam jam 6 lah ya, tengah-tengah. Berarti dari jam 10 sampai jam 6 itu kan sudah 8 jam kita puasa. Tapi kan belum tentu dari jam 10 sampai jam 6 lah kita udah puasanya kan. Masuk ke tubuh puasa. Kalau kita jam 6 terus kita sarapan lagi, berarti kondisi puasanya itu hanya 6 jam. Justru kurang bagus kan. Sedangkan yang mau kita lihat kenapa ada intermittent fasting 16 jam itu, kita extend kondisi puasa kita dari jam 6, tambahin sejam lagi aja sebelum puasa kalau yang baru mau mulai untuk intermittent fasting, daripada langsung 16 jam kalau nggak kuat. Misalnya bangun jam 6, jam 7, jam 8 coba ambil minum air atau kopi hitam kalau kuat ya, kalau yang nggak ada masalah khusus ya. Biasa sih air yang lebih bagus. Kalau kita di sini sarankan, kenapa pagi kita baru bangun jam 8, misalnya jam 8, sebelum jam 7 kita bangun, mandi, siap-siap, dan lain-lain. Jam 8 kita biasanya ambil air, ada produk namanya TruPure, yaitu untuk vitamin liver, Nutriferous, multivitamin bentuk bubuk, jadi tidak ada pencernaan, dan superfood untuk bubuk, sayuran, dan buah. Siang baru makan shake, atau makan kasarnya kita ada memiliki shake ini yang balik lagi kaya akan nutrisi, vitamin, mineral, protein. Jadi semuanya memastikan tubuh kita itu tidak malnutrisi walaupun kita sedang melakukan intermittent fasting. Dan juga satu kali makan normal, kalau bisa sedikit karbohidratnya.
Saran kita lebih baik masuk ke makan normal ini ke makan siang. Ada tapinya. Banyak orang yang lebih milih untuk makan malam karena biasanya mau makan bareng keluarga. Jadi terserah sebenarnya mau yang mana. Saran kita sih sebenarnya makan siang lebih bagus. Cuman kalau mau makan malam pun nggak apa-apa. Kalau bisa makanannya yang diperhatikan. Dan malam kita masukkan nutrisi lagi. Jadi kelihatan di sini walaupun kita ada intermittent fasting, kalori kita mungkin tentunya akan berkurang. Tapi yang mau kita pastikan sel nutrisinya itu seimbang dan cukup untuk sehari-hari. Aku mau kasih tahu sedikit tentang produknya, nggak banyak, cuman yang pertama adalah TruPure vitamin liver. Intinya dia membantu pembersihan dan pengurangan racun dan tingkat sel liver. Jadi bukan liver organ tapi selnya. Juga ada antioksidan membantu anti penuaan. Dia itu terbuat dari silimarin, kunyit, kalau yang suka kunyit, raspberry, aloe vera, lidah buaya, dan jeruk lemon. Ada alasannya kenapa dimasukkan seperti ini, semuanya itu natural, bukan dari kimia atau bukan dari tambahan. Kunyit itu adalah antioksidan yang sangat-sangat kuat dan membantu detoks untuk sel hati. Raspberry juga membantu produksi empedu yang menurunkan kolesterol, jadi sangat-sangat bagus. Membantu metabolisme juga. Jeruk dan lemon itu membantu mendetoks, mengeluarkan racun di dalam tubuh. Dia di dalamnya juga ada vitamin B6 untuk membantu produksi energi. Jadi kalau yang kelaparan biasanya baru mulai intermittent fasting, kenapa kita taruh ini juga membantu produksi energi. Membantu untuk fungsi vitamin liver, vitamin hati, diuretik, meningkatkan dukungan penuh ke dalam tubuh, membuang kotoran dari detox, pengelolaan berat badan yang bagus, metabolisme, detox hati, anti penuaan dari antioksidan, dukungan total pada tubuh, dan juga tentunya bebas gluten dan semuanya dari bahan alami. Nutriferous atau multivitamin dan mineral di bentuk bubuk. Dia perannya sangat-sangat vital, apalagi di intermittent fasting. Dan kenapa kita taruh di sini? Biasanya kan banyak kan multivitamin, multimineral dari tablet. Tablet itu justru lebih susah untuk dicerna dibandingkan bubuk biasanya. Dan kalau bubuk itu biasanya lebih aman untuk usus dari untuk lambung. Dia meningkatkan, melindungi organ dari radikal bebas, meningkatkan kesehatan dari sel tubuh. Dia datangnya dari bahan makanan atau tumbuhan asli. Jadi bukan dari bukan dari kimia atau buatan atau lain-lain. Itu dibentuknya itu dari makanan asli yang difermentasi dan digiling menjadi bubuk. Jadi ada banyak nutrisi asam lemak, glycan, serat, multivitamin A, B, multimineral, dan lain-lain. Manfaatnya apa? Membakar sel-sel tua dan lemak. Di sini mungkin aku tambahin juga, selain membakar sel tua dan lemak, kenapa kita bilang membakar sel tua? Berarti otomatis membantu sistem autofagi yang kita bilang tadi. Dan di saat bersamaan, dengan ada daur ulang dan sistem autofagi itu dikeluarkan, pembakaran dari sel lemak otomatis akan membakar atau menghilangkan sel gula darah atau glukosa. Yang balik lagi membantu dari insulin, membantu diabetes type 2, membantu menghilangkan makanan favorit dari sel kanker. Ada fungsi antioksidan, ada fungsi komunikasi sel, meningkatkan kesehatan, umur panjang, vitalitas, mendukung penuaan yang sehat. Jadi walaupun kita berumur tapi tetap sehat, fungsi organnya bagus, kesehatan kulit dan otak, kekebalan tubuh bagus, fungsi kelenjar yang tepat, jaringan payudara yang sehat, sangat-sangat penting karena apalagi di zaman sekarang dengan kanker payudara, mendukung sistem kardiovaskular atau jantung, dan juga menjaga tingkat energi kita. Di sini kita masukin superfood, jadi ini adalah 3 pertama yang kalau baru bangun biasa kita ambil ini. Dia ada dari nutrisi tumbuhan, dari 20 ekstrak tumbuhan, buah-buahan, dan sayuran, contohnya dari sirsak, stroberi, dari kiwi juga, ada betainnya, dan juga campuran glycansnya. Jadi membantu daya tahan tubuh, energi, kortisol yang sehat, pemulihan tubuh yang baik setelah aktivitas, dan juga tentunya vitamin C untuk kekebalan tubuh. Setelah itu kita sempat bilang untuk masukin untuk ganti salah satu makanannya dari
pakai shake atau protein shake. Ini membantu karena menahan lapar, juga memastikan kita ada protein tambahan. Jadi protein itu kalau ada yang tinggi membantu membakar lemak, membantu menurunkan tekanan darah, apalagi Osolin salah satu produk dari Manatek yang membantu untuk protein. Dia membuat jaringan tubuh, antibodi, enzim, hormon, memicu hormon untuk mengontrol nafsu makan, dan juga mengatur hormon dari tiroid untuk melarutkan lemak. Ada beberapa resep-resepnya, kalau mau nanti kita bisa share. Dan salah satu yang paling dan terakhir adalah yang mau kita bilang, shake itu gabungan dari Truplenish dan Osolin. Kenapa Truplenish ini sangat-sangat penting? Karena ada 20 gram protein, tapi selain itu adalah banyak, balik lagi ini alami, nggak ada kimia tambahan, tapi banyak vitamin, mineral, probiotik, dan lain-lainnya. Dan ini sumber serat yang sangat-sangat baik. Seratnya itu sama dengan 3 buah apel, banyak vitamin dan mineral, ada omega 3-nya juga, ada proteinnya juga, dan tidak ada rasa buatan. Yang mau aku kasih lihat adalah di sini. Kalorinya nggak tinggi, tapi lemak baiknya juga ini. Karbohidrat juga nggak banyak. Serat tinggi, protein 20 gram, tapi yang mau aku kasih lihat di sini adalah seberapa banyak vitamin dan mineral di dalam produk ini. Balik lagi, nutrisi yang seimbang dan cukup itu adalah kunci keberhasilan intermittent fasting. Nggak boleh ditinggal. Intermittent fasting itu bukan karena skip makan, jadi karena skip makanan, terus nggak ngelihat nutrisinya itu apa untuk yang dibutuhkan tubuh kita sehari-hari. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan kita memiliki tubuh yang sehat dengan nutrisi yang cukup dan seimbang dari makanan kita, dan ini dari suplemen yang kita bisa mungkin kita bisa bantu. Dan juga di dalamnya masih ada probiotik, bagus untuk kesehatan usus kita juga. Jadi manfaatnya intinya adalah mengurangi rasa lapar, apalagi lagi intermittent fasting sangat membantu kan. Penurunan berat badan, pencernaan yang sehat, dan yang paling penting nutrisi yang seimbang. Oke, terakhir yang mau kita share di sini adalah siapa aja sih yang sudah menggunakan seperti ini. Ini adalah salah satu tim kita yang di Korea, dari kenalannya Bella juga, dia sempat kena diabetes, dan pertama kali justru nyobain ini untuk menurunkan berat badan, bukan untuk membantu diabetesnya. Jadi biasanya kita bilang salut untuk turun berat badan. Gak lama, mungkin setelah sekitar setahunan menjaga pola makan, dan juga dia melakukan dibantu oleh suplemen-suplemen dan produk dari Manatek, kelihatan di sini penurunan dari berat badan, dan juga kelihatan dari banyak hal. Satu, dari diabetesnya jauh lebih mendingan, kadar gula darah mendingan, dan yang paling kelihatan adalah kesehatan kulit. Karena sel-selnya didaur ulang secara baik, penuaannya menjadi lebih sehat, kelihatan kesehatan kulitnya itu jauh berbeda dari yang belang sekali sampai sekarang udah mulai rata kulitnya. Kita juga sempat bantuin teman kita Peter yang di Melbourne, dia khusus untuk turun berat badan, dan kita bantuin dia untuk intermittent fasting, dan mulai dikenakan intermittent fasting. Dalam sebulan kurang lebih turun sekitar 6 kilo. Banyak. Tapi yang paling penting di sini adalah lingkar pinggangnya. Lebih susah hilangin lingkar pinggang. Dia sekitar 11,5, lingkar pahanya juga turun sekitar 5 cm. Kelihatan sebulan perbedaannya seperti apa. Ganti diet dengan rendah karbohidrat, tinggi protein. Ini juga kita bantuin orang ya, nge-gym, selalu nge-gym, tapi sebelum menggunakan shake dari produk Manatek, dan sesudahnya, dan juga dibantu dengan intermittent fasting, kelihatan perbedaan tubuhnya dan pembentukan tubuhnya seperti apa. Tentunya akan jauh lebih sehat, dan di sini kebetulan walaupun suka nge-gym, lagi ada kontes gym juga waktu itu, sudah menang dengan perubahan tubuhnya. Bella sama aku juga sempat nyobain dari intermittent fasting. Jadi nggak hanya orang-orang lain aja, kita juga bawain dari pengalaman kita sendiri. Dari Bella turun justru nggak banyak sama sekali, hanya setengah kilo. Ditanya, kok cuma setengah kilo, 3 minggu setengah kilo, turunnya nggak banyak. Tapi dari setengah kilo itu
lingkar pinggangnya turun sekitar 4 cm. Jadi pertanyaan dong, loh kok bisa seperti itu? Jadi alasannya kenapa bisa seperti itu adalah lemak itu protein itu otot itu lebih dense dan lebih berat daripada lemak. Jadi walaupun berat badannya turunnya nggak banyak, tapi kadar ototnya naik, otomatis berat badan mungkin turun nggak terlalu banyak. Akan tetapi bentuk tubuh tentunya berbeda jauh. Makanya di situ Bella bisa turun 4 cm. Sama seperti aku juga turun sekitar 7 cm, walaupun turunnya mungkin hanya nggak sampai 2 kilo. Kurang lebih 2 kilo lah, tapi turunnya lumayan banyak. Di sinilah perbedaannya dari penggunaan intermittent fasting dan juga memastikan kita nutrisi yang cukup. Karena kalau nutrisi nggak cukup dan banyak stres, banyak kegiatan lain, energi yang kita gunakan juga justru untuk melawan stres itu, bukan untuk membersihkan tubuh kita atau menjadi lebih sehat. Selain itu juga di sini Sisil dia kena diabetes. Kita sudah sempat bantu dengan glycans, memang sempat turun, tapi susah maintainnya. Apalagi dengan gaya hidup itu sangat-sangat sibuk. Kerja malam sekali, istirahat juga lumayan susah. Dan di sini gula darahnya sempat turun, tapi kadang-kadang karena susah maintainnya, sempat naik lagi. Dan kita bilang, oke, kalau gitu cobalah intermittent fasting dibantu dengan program switch on itu. Karena satu, lebih gampang untuk maintain. Kedua, juga masih ada asupan glycans yang membantu dari reseptor sel tubuh, tapi nggak sesusah misalnya program lainnya. Dan juga masih bisa makan nggak terlalu lapar kan, karena dia masih bisa milih saat window makannya masih ada, walaupun makanannya harus jauh lebih sehat. Dan dalam sebulan kelihatan dari gula darah sebelum intermittent fasting, dites setelah sebulan properly nyoba intermittent fasting, turun gula darahnya dari 300-an sampai 184. Di sini itu diabetesnya tipe 2 kan ya? Ke satu. Satu ya? Kan kurus kan. Tapi dengan intermittent fasting juga tetap ngebantu ya dari gula darahnya ya? Iya, gula darahnya yang terbantu. Berat badan sih waktu intermittent paling turun 1 kilo aja sih. Karena emang udah turun banyak kan gitu. Benar. Tapi di saat bersamaan mungkin inilah yang bisa membantu. Jadi kenapa bisa seperti ini? Waktu intermittent fasting dengan adanya sistem autophagy itu diaktifkan, daur ulang dari sel-sel tuanya itu menjadi jauh lebih bagus, dan di saat bersamaan insulin akan menjadi lebih sensitif. Walaupun insulin yang nggak banyak, mereka bisa ngambil gula darahnya jauh lebih bagus, kinerjanya juga jadi jauh lebih bagus. Oke, thank you semuanya untuk udah dengerin. Terakhir kita mau bilang, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, ada komen, tentunya kita akan bisa taruh di chat, bisa tanya di sini. Kita akan ada sesi tanya jawab di sini. Yang mau aku bilang, kita ada Instagram juga. Kalau kalau ada yang mau chat kita dari sana, japri di Instagram. Tagnya adalah manatek.id, dan kita bisa message langsung di sana atau bisa berhubungan di sana juga. Thank you semuanya udah dengerin. Aku stop sharing di sini.